Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian Prime 1995. Buat teman-teman semua yang masih keluyuran di jalan, yang masih speeding, yang masih naik motoran, untuk hari ini di Ramadan kali ini mari kita ramaikan masjid dan menonton faedah-faedah video di YouTube Rian Prime 1995. Oke, tetap stay tune, kita bakalan mengisi Ramadan kali ini dengan faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munfarid bil ijada, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibadah wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati war rasyad. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذي اشتهر في السماء باسمه أحمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم. Tiada hentinya kita mengucapkan Alhamdulillah sampai dengan malam yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan keistiqomahan di dalam hati kita, sehingga yang hadir pada hari ini masih jumlah jutaan orang. Maksudnya kalau dihitung di masjid dan di rumah masing-masing, dan tidak cuma Menteng ini saja, sekota Medan ini. Alhamdulillah. Tetapi perlu kita ketahui sesungguhnya Ramadan ini memang adalah satu wadah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesempatan untuk kita mentarbiyah diri. Sehingga yang namanya tarbiyah tentu ada yang naik kelas, ada yang tinggal kelas. Mungkin saat ini banyak cobaan dan rintangan, terlebih hujan. Kemudian salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa rindu dan juga memperhatikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang risau dan yang sangat mengharapkan andaikan kita semua umatnya ini masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sungguh sayang kita umatnya ini yang enggan kadang untuk masuk surga. Illa man aba. Ada juga manusia itu yang enggan untuk masuk surga. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Mudah-mudahan di masjid kita ini enggak ada. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, orang-orang tuaku yang saya muliakan dan sangat saya cintai, pada malam hari yang ke-12 Ramadan ini ada amanah yang diamanahkan kepada kami, yaitu tentang satu judul makna tawakal menurut Islam. Tawakal adalah tentunya bahasa Arab. Kalau kita tengok nanti di dalam kitab tasrif, tawakal itu sudah ditambahi dengan 2 huruf, yaitu huruf ta dan juga huruf yang sama dengan ain fiilnya. Kalau asal katanya adalah wakala, kemudian ditambah ta, tawakkala, ditambah lagi yang sesuai dengan ain fiilnya, berkebetulan huruf kaf, ditambah lagi satu kafnya, berarti double, menjadi tawakkala. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Maka ada orang yang bilang bertawakul. Berarti kalau dibilangnya tawakul, itu dia ambil daripada masdarnya. Mari kita bertawakul kepada Allah, enggak salah.
Tapi kalau ada orang yang bilang tawakal, berarti dia diambilnya dari fi'il madinya yang pertama, tawakal. Tapi jangan ditambah tanya, at-tawakkal gak ada. Kalau mau ditambah alif lamnya, maka jadikan dia isim masdarnya, at-tawakkul, baru cocok. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal ini kalau kita tengok di dalam kamus ataupun Mu'jam Arab, disebutkan bahwasanya tawakal itu istislam, artinya berserah diri, ataupun tafwid, artinya kita serahkan urusan kita kepada Allah, tafwid. Atau boleh juga dengan i'tamad atau i'timad maksudnya. I'timad itu artinya kita berpegang kepada ketentuan Allah. Kemudian kalau secara istilahi tawakal itu menurut para ulama, dan tawakal ini adalah sangat dibahas di dalam kitab tasawuf. Tawakal ini adalah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita, baik itu urusan yang bersifat ibadah, urusan pekerjaan, dan urusan-urusan lainnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Atau pendek katanya, berserah diri kepada Allah. Sebenarnya kalau berserah diri saja, mungkin urusannya tak diserahkan sama Allah, cuma diri saja yang diserahkan. Akan tetapi mungkin maksudnya itu adalah jangankan urusannya, dirinya saja pun diserahkannya sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab ini, secara lintas kalau kita ambil definisi ini, artinya kalau kita berserah diri kepada Allah, nampak-nampaknya di situ tidak ada usaha lagi. Tetapi ini keliru. Sesungguhnya kalau kita bertawakal kepada Allah, lebih dahulu di situ ada usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah memutuskan, apabila engkau sudah berazam, maka serahkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berazam, di ayat itu didahului dengan musyawarah dulu. Tentu musyawarah itu adalah suatu pekerjaan. Berkumpul kita memecahkan satu urusan, kemudian tak cukup hanya dengan kepala seseorang saja, akan tetapi ditambah kepala-kepala yang pintar lainnya. Biasanya kalau musyawarah itu yang dipanggil orang-orang yang pintarnya, jarang dipanggil kalau orang yang kurang-kurang sedikit. Akan tetapi yang ahli-ahlinya dipanggil. Ada 10 orang, ada 20 orang, bahkan ratusan orang musyawarah, keluarkan pendapat masing-masing. Sesudah dikeluarkan, maka ada 1-2 pendapat, bahkan 1 pendapat yang diambil. Itulah azam itu. Sesudah kita ambil pendapat itu, lalu kita serahkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakal itu berarti bukan meninggalkan pekerjaan, bukan tidak mau bekerja, hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi di dalam agama kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, disuruh Allah juga kita bertawakal kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sahal bin Abdullah, salah seorang daripada ulama sufi, beliau mengatakan bahwasanya at-tawakkulu halun nabi wal kasbu sunnatu. Sesungguhnya bertawakal itu adalah keadaan Nabi. Bagaimana keadaan Nabi? Nabi itu bertawakal kepada Allah. Salah satu akhlaknya yang terpuji bertawakal kepada Allah. Kemudian wa kasbu wal kasbu sunnatu. Sedangkan berusaha itu juga adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadha bihadi, maka siapa yang mengambil
keadaan Rasul, artinya dia bertawakal kepada Allah, fala yatrukanna sunnatah, maka janganlah dia meninggalkan sunnah Rasulullah. Apa tadi sunnah Rasul itu? Berusaha ataupun bekerja. Oleh sebab itu, bertawakal itu menurut Islam adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dengan terlebih dahulu kita berusaha dengan sedaya mampu kita. Maka disitulah Al-Quran datang, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah dengan sedaya mampu. Kalau sudah di luar kekuatan kita, maka disitulah nanti datang keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sudah berusaha habis-habisan, materi sudah dikucurkan, tenaga sudah disalurkan, bahkan keringatan, bahkan sampai kering-keringat untuk melakukannya. Nah, setelah itu maka kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kadang-kadang juga nggak bisa kita berusaha. Kenapa? Karena yang kita harapkan ini adalah di luar daripada negara kita. Umpamanya terjadi sesuatu hal di Palestina saja, di sana mereka diperangi oleh orang-orang kafir. Maka bagaimana yang kita lakukan? Apa kita nyebrang ke sana? Enggak, ya tidak ada. Apa yang kita lakukan? Usaha tidak dapat kita lakukan. Maka ketika itu apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita paling tidak berdoa. Maka oleh sebab itu ulama lain ada yang mengatakan bahwasanya tawakal itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah dan bersabar. Di situ ada lagi ditambahi kalimat sabar. Sudah berusaha kemudian bersabar lagi, makanya makin kuat. Maka sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang sudah berusaha, kemudian orang yang sudah berdoa, lalu dia serahkanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begini, maka itulah yang disebut dengan mukmin yang sejati. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Anfal disebutkan Allah di situ pada ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba kita garis bawahi yang terakhir, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka, dan kepada yang memelihara mereka, dan kepada yang telah menciptakan mereka, mereka menyerahkan diri mereka. Bagaimana di dalam tafsir yang ringkas disebutkan bahwasanya di dalam mereka jalbul masalih. Apa jalbul masalih? Di dalam mereka mencari kebaikan. Maka setelah mereka berusaha mencari kebaikan itu, maka mereka serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam darul mafasid, dikala mau mereka menolak keburukan, dikala mereka merasa ada kekhawatiran ataupun ketakutan, maka setelah mereka berusaha menjaga diri, lalu mereka serahkan itu diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan tawakal ataupun makna tawakal menurut Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, contoh daripada tawakal ini salah satunya adalah dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan, yaitu perang Uhud. Sebelum melakukan perang Uhud ini, Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya bagaimana mereka menghadapi kafir Quraisy. Maka apa yang terjadi? Maka terjadilah kesepakatan tukang panahnya diposisikan di Jabal Uhud. Mereka semua tukang panah di Gunung Uhud tersebut. Jangan sampai meninggalkan Gunung Uhud itu sampai betul-betul kita menang. Maka ini sudah jadi kesepakatan. Nah, tiba di saat H ataupun kejadian, maka terjadilah peperangan itu. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang atau sahabat Nabi kita tukang panah ini yang di Gunung Uhud
sudah melakukan tugas mereka, maka yang nampak mereka di bawah, pasukan kaum muslimin sudah menang. Pasukan kaum muslimin mengambil harta-harta ghanimah, harta-harta rampasan perang. Mereka yang di atas tidak tahan melihatnya. Apa yang terjadi? Wah, habislah sebuah harta rampasan perang dipungut mereka. Bagian kita apa? Bagaimana kita turun? Jangan turun. Rasulullah telah mengatakan, apapun yang terjadi, kalah menang, kita tak boleh turun dari sini. Akhirnya apa yang terjadi? Malah turun juga sebagian, tinggallah yang sedikit di atas. Maka Khalid bin Walid yang masih kafir di saat itu, dia melihat keadaan itu, maka dia berbalik dari belakang gunung Uhud dan dia menyerang tukang panah itu. Tukang panah pun lari. Maka mereka lah sekarang yang berkuasa di atas. Maka mereka panahi kaum muslimin sehingga mereka kocar-kacir. Apa yang terjadi ini? Nah, ini adalah salah satu contoh ketawakkalan Rasulullah SAW. Setelah terjadi kemenangan pada awalnya, maka yang kedua berbalik, maka kaum muslimin kalah. Apa yang terjadi setelah kalah? Nabi pun ada luka-luka yang dialami Nabi, sampai giginya pun ada yang patah dan segala macamnya. Apa yang terjadi? Apa Nabi SAW marah kepada sahabatnya? Oh tidak, rupanya Nabi SAW di dalam dia bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi, walaupun terjadi kekalahan seperti itu, Nabi jangan sampai memarahi ataupun menghukum orang-orang yang tukang panah yang lari daripada gunung tersebut. Walau kunta fazzan ghaliza lam faddu min hawlik. Wahai Rasulullah, jikalau engkau keras kepada mereka, mereka akan berpaling darimu. Oleh sebab itu, inilah salah satu contoh ketawakkalan Rasulullah SAW yang sesungguhnya kalau diamalkan oleh sahabatnya tadi, tak meninggalkan gunung tadi, maka mereka umat Islam di saat itu pasti akan menang. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita dikuatkan Allah tawakalnya sampai pada malam terakhir Ramadan. Makin ramai kita di masjid kita yang tercinta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.